Shalom, Tuhan memberkati. Berbagai gelombang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Itu wajar, manusiawi, kita orang dunia. Tetapi penyertaan Tuhan membuat kita mampu berdiri di tengah badai kehidupan. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya sumber jawaban satu-satunya dalam hidupmu dan hidup kita. Apa masalahmu? Apa problem kita, sakit penyakit kita, hal-hal yang mungkin masih jalan buntu di depan kita. Tapi firman Tuhan berkuasa untuk membuka satu bahkan banyak jalan di depan kita. Amin Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana pada saat ini posisi saya sendiri berada di pantai. Jadinya pakaiannya seperti ini dan kami mengucap syukur dan kami bisa bersama-sama menikmati pantai yang begitu indah dan luar biasa. Oke, bahwa saya akan memperkenalkan diri dulu, yaitu nama saya Pendeta Andreas Ishaka, berasal dari Gereja Betel Injil Sepunu GB Yesus Raja Celeb dan melayani di GBS. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Dan kami menyerahkan ibadah yang akan berjalan ke depan dengan baik. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah pilih, Tuhan pakai, Tuhan urapi secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan sidang jemaat yang hadir, yang akan mengikuti ibadat Tuhan memberkati, Tuhan memakai mereka. Biarlah mereka boleh merasakan hadirat-Mu, urapan-Mu, bahkan lawatanmu Tuhan di dalam mereka menikmati ibadah Tuhan biar berjalan dengan baik. Pujian penyembahan, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan jamah. Kami percaya Tuhan tanpa pengurapan-Mu, maka ibadah itu tidak berjalan dengan maksimal. Tetapi oleh pengurapan-Mu Tuhan, maka ibadah Tuhan boleh berjalan dengan baik dan menyenangkan hati Bapa. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan siapkan hatimu, baik kita yang ada di rumah kita masing-masing, baik dimanapun kita pergi dan kita berada. Siapkan hati kita untuk bisa memuji, mengagungkan, mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kita boleh penuh dan melimpah dengan ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan di saat ini. Buka hatimu. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa untuk alaskan ibadah kita yang luar biasa. Bapa, kami sangat bersyukur. Kebaikan-Mu sungguh-sungguh sangat terbukti dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami boleh bisa mempersembahkan pujian penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah kami, urapilah kami semua. Alaskan pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Yesus, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mari sama-sama kita katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu.
ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan kami melepaskanmu, takkan ku melepaskanmu. Kau cahaya bagi. Mari sama-sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari sama-sama katakan, mengiringmu, mengiringmu seumur hidup kami Tuhan. Kami rindu mengiring Engkau masuk dalam rencana-Mu. Pikiranku, kehendakku, kami serahkan hanya kepadamu. Haleluya. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mari sama katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, kami akan teguh bersama-Mu Tuhan. Dirikanku bejana-Mu untuk kemuliaan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Mari sembah Dia di tempat kita masing-masing. Buka hatimu Bapak Ibu Saudaraku, arahkanlah hati dan pandanganmu kepada Yesus kita. Sembah Dia, sembah Dia, Yesus. Kau yang termulia, Kau besar, Kau ajaib. Engkau Yesus Tuhan, Kau Raja di atas segala raja. Hanya Engkau, Kau segala-galanya bagiku dalam hidup ini. Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dipuji, dibesarkan, diagungkan selama-lamanya.
hatimu saat ini. Sembah di dalam roh dan kebenaran. Rasakan hadiratnya menjamah hidupmu di tempatmu masing-masing. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu pribadi-Mu. Kami tenang di dalam hadirat-Mu. Kami rasakan jamahan-Mu di dalam mahligai kesucian-Mu Tuhan. Irasya katakan kami yakin Tuhan, kerinduan kami saat ini tidak sebesar kerinduan-Mu untuk bertemu dengan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami yakin sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada pun yang seperti Engkau. Engkau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sebab besar perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Bapak Ibu. Tiada yang seperti Dia, Yesus namanya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari sama-sama katakan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu ajaib, haleluya, tiada seperti. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sekali lagi katakan, tiada seperti Engkau. Sama-sama katakan, sebab Kau besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, berikan sorak-sorai di tempat kita masing-masing. Haleluya. Sebab Tuhan baik, kasih-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Ayo bertepuk tangan di tempat kita masing-masing. Haleluya. Haleluya. Mari yuk sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan oh agung namanya Yesus, puji Dia oh jumlah sangkakala oh oh yeah, musik dan tarian oh dengan senap hati menaikkan. Mari sama-sama. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik,
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh oh, yeah yeah. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin Bapak Ibu, Dia Tuhan yang sangat baik. Haleluya. Pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan puji dia, hiuplah. Oh musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan sebagai naikkan pujian. Sebab Tuhan, mari tangannya Bapak Ibu di depan kita masing-masing. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik. Amin. Anugerahnya kekal. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yeah. Oh sebab Tuhan baik, oh oh yeah. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh oh yeah. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Mari katakan sebab Yesus baik. Sebab Yesus baik. Oh sebab Yesus baik. Sebab Yesus kita baik. Amin Bapak Ibu. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh oh. Sebab Yesus baik. Oh sebab Yesus baik. Oh sebab Yesus baik, anugerahnya kekal. Mari katakan sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, sebab Yesus baik. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan sama-sama, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Tuhan berjanji dalam hidupmu, Dia akan memberkati kita dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Oh haleluya. Kata sama-sama, Tuhan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kita, amin. Dia pegang hidup kita. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa, berjaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa terjurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, haleluya, sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan, amin. Dia sungguh sangat setia, Yesus namanya. Sepenuh jiwa ku yakin dan ku percaya, Kau tuntun langkah. Mari katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus Kau, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Siap-siap yo.
hidupku. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan. Sekali lagi katakan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Di kemuliaan yang paling meriah bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Siapkan hatimu untuk diisi dengan firman Tuhan hari ini. Firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya sumber jawaban satu-satunya dalam hidupmu dan hidup kita. Apa masalahmu? Apa problem kita? Sakit penyakit kita? Hal-hal yang mungkin masih jalan buntu di depan kita. Tapi firman Tuhan berkuasa untuk membuka satu bahkan banyak jalan di depan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Dia adalah Allah yang sangat indah. Keindahannya tiada taranya di dalam hidup kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Mari sama-sama katakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Dari awal Bapak Ibu kembali nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, oh, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian-Mu tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh indah, oh, dan berharga. Mari katakan sama-sama, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
sungguh indah. Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu jemaat GBIS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pagi ini kita tadi telah menyanyi memuji muliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Maka mari kita konsentrasi. Kita tinggalkan segalanya, kita serahkan hati kepada Tuhan agar Tuhan memberikan benih-benih firman-Nya. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur Engkau memberi kesempatan pada kami untuk beribadah online. Dan biarlah ibadah online ini menjadi sumber kekuatan bagi kami dan juga menjadi berkat yang limpah bagi kami karena Engkau akan menaburkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita sering mendengar hamba Tuhan yang mengatakan bahwa janji Allah itu ya dan amin. Lalu jemaat mengatakan amin. Artinya dia mengaminkan. Artinya dia membenarkan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya pagi hari ini, apakah kata aminnya itu dilanjutkan dengan mempraktekkan apa kata firman Tuhan? Atau ya hanya sekedar menyukakan hati pendeta, menyukakan hati gembala, kalau gembala mengatakan janji Allah itu ya dan amin, amin gitu. Atau benar-benar janji Allah itu dapat diterapkan dalam hidup kita. Yuk kita belajar dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya bacakan. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nabi Yesaya adalah nabi yang ditugasi Allah pada zaman bangsa Israel dalam pembuangan di Babil. Namanya orang jadi budak. Ya kesulitan terus menerus. Bahkan kesulitan itu sudah menjadi pola hidup mereka. Mereka mau ngomong apa? Karena mereka budak. Budak itu sudah kehilangan hak-hak hidupnya. Bahkan kalau ada budak dibunuh, tidak ada seorang pun yang akan membantunya, yaitu hak tuannya. Nah, bangsa Israel di bawah penjajahan Babil. Dia berada di kehidupan yang sangat-sangat sengsara. Namun, apakah Tuhan tidak menolong mereka? Ya. Di tengah ketakutan, di tengah kecemasan pada perjalanan hidup yang melekat di dalam kehidupan mereka, apakah Tuhan tidak berdiam diri? Jawabannya tidak. Sekali-kali tidak. Sehingga muncul ayat yang kita baca tadi. Jadi melalui Yesaya Tuhan berbicara pada umatnya, jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai engkau dan aku akan memberikan kemenangan pada engkau. Begitu Yesaya mengatakan seperti itu,
bangsa Israel untuk menelan kalimat ini mentah-mentah sangat sulit. Karena faktanya bangsa itu, faktanya umat Israel, umat yang katanya pilihan Allah, umat istimewa di hadapan Allah, hidup dalam keadaan tertindas. Bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Kita bukan bangsa Israel, tapi kehidupan kita mirip dengan kehidupan bangsa Israel. Kalau bangsa Israel dibuang di Babel, kalau kita tidak dibuang, tetapi kita bangsa yang dihantui. Kita bangsa yang dibuat takut dengan COVID. Yang tadinya sudah mereda, ini sudah mulai meningkat lagi. Bahkan pemerintah sudah mengambil kebijakan lagi. Harus booster, harus kalau bepergian jauh, harus harus dapat menunjukkan bahwa dia telah ikut imunisasi dan sebagainya. Sudah mulai dihantui dengan ketakutan COVID. Belum selesai, sudah dibuat takut dengan harga cabai 110 per kilo. Sudah dibuat takut harga telur naik, harga gula naik. Belum selesai, minggu depan anak-anak sekolah sudah mulai masuk. Yang tadinya anak-anak sekolah belajar secara online, sekarang harus masuk. Orang tua sudah dibuat bingung. Karena apa? Seragamnya sudah tidak cukup. Mau tidak mau harus membelikan seragam baru. Tas yang sudah 2 tahun diparkir atau 2 tahun digunakan untuk bermain, sekarang mau tidak mau harus beli tas. Butuh buku. Dan masih banyak lagi. Jadi ketakutan ini muncul. Kebimbangan mampu tidak ya saya menyekolahkan anak. Itu muncul. Nah kalau memang ayat firman Tuhan itu mengatakan ya dan amin. Dan Bapak Ibu mengamini. Maka Bapak Ibu harus belajar. Bagaimana caranya supaya kita hidup dalam kemenangan. Sebab janji Allah kalimat terakhir. Aku akan membawa kamu kepada kemenangan. Ada yang pengen? Ada yang siap untuk hidup dalam kemenangan? Ayo kita pelajari kata demi kata. Allah menawarkan satu tawaran. Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, dari 2 hal ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan itu bagaimana sih? Ya. Mari kita lihat sejarah. Mari kita lihat Alkitab kita. Bangsa Israel ditindas di Mesir menjadi bangsa budak selama 450 tahun. Dia tidak pernah hidup sukacita. Karena bangun tidur, budak ini harus membuat batu bata. Bangun tidur, budak ini harus membangun kota yang besar, kota Ramses. Sehingga rasa-rasanya sukacita itu sudah tidak pernah terbersit dalam pikirannya. Mereka berdoa. Ya, mereka berdoa. Dan makin banyak doa mereka munculnya bukan jawaban dari Tuhan. Tapi munculnya ketakutan dan penderitaan. Apakah Tuhan diam? Sebenarnya tidak. Tuhan bekerja, diam-diam Tuhan bekerja.
Kalau dia menjadi budak tidak mati dalam perbudakan itu sudah istimewa. Tuhan berikan kekuatan yang limpah, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan segalanya. Hanya bangsa Israel tidak ngerti. Seperti seorang anak, bapaknya kepengen anaknya ini menjadi besar. Dengan diam-diam bapaknya memberi makan, dengan diam-diam bapaknya memberi vitamin, dengan diam-diam bapaknya memberi berbagai macam asupan gizi. Anaknya tidak tahu ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa. Padahal bapaknya ini mati-matian untuk supaya anak ini besar, supaya anak ini pintar, supaya anak ini berhasil. Sama bangsa Israel pada waktu itu nampaknya doanya tidak didengar. Padahal Allah kepingin melepaskan bangsa Israel. Kalau iman mereka itu sudah memenuhi syarat. Akhirnya bangsa Israel dilepas melalui Paskah. Dan melalui Paskah itu bangsa Israel merayakan Paskah. Di tengah perayaan Paskah itu anak sulung bangsa Mesir mati. Keesokan harinya bangsa Mesir mengalami tangisan, kebingungan, dia panggil bangsa Israel, lalu dia buka lemarinya, ambil apa yang kamu mau. Ada yang ngambil emas, ada yang ngambil perak, ada yang ngambil permata, ada yang ngambil kain, ada yang ngambil macam-macam. Sudah, rumahku kosongkan, kamu bawa barang-barangnya. Apa itu bukan cara Allah? Mungkin bangsa Israel juga belum tahu. Akhirnya bangsa Israel dilepas. Dia lepas dari bangsa Mesir, dia pergi menuju Kanaan melalui satu selat, melalui satu teluk, melalui satu tempat yang disebut Laut Kolsom. Disitulah bangsa Israel harusnya melihat penyertaan Allah. Harusnya melihat penyertaan Allah dalam hidupnya. Karena apa? Di belakang dia dikejar oleh tentara Mesir. Depannya itu laut yang luas. Mereka bingung, mereka protes sama Musa, mereka demo. Tapi Musa mengatakan, tenang, Tuhan memelihara kita. Dan di tengah kekacauan itu, Tuhan tanya kepada Musa, apa yang kamu bawa Musa? Tongkat Tuhan, pukulkan tongkatmu. Akhirnya bangsa Israel dalam penyertaan Tuhan itu, laut itu terbelah menjadi dua, dapat digunakan untuk jalan. Dikejar oleh bangsa Mesir. Sampai tengah laut, bangsa Mesirnya, bangsa Israel sudah sampai darat. Laut dibuat pulih. Tentara Mesir mati semua. Itu penyertaan Allah. Belum cukup, di padang gurun 40 tahun Allah memelihara dengan roti mana dan beberapa mata air. Itu penyertaan Allah. Mungkin itu kan zaman Musa. Oke lah. Zaman Yesus ada, penyertaan Allah terjadi banyak sekali. Di antaranya, 2 kali para murid akan digulung oleh ombak di Danau Galilea. Dan 2 kali Yesus melepaskan mereka. Dengan dilepaskannya mereka dari gulungan ombak yang ada di Danau Galilea. Apakah itu bukan penyertaan Allah? Nah, Allah memberi tawaran tentang penyertaan ini supaya kita sekarang tidak memiliki ketakutan-ketakutan dalam menghadapi berbagai macam
tindasan dunia. Memang takut penting, manusia punya rasa takut, tapi ketakutan COVID merebak, oke, memang itu peristiwa yang menjadi tragedi seluruh dunia. Kita boleh takut, tapi jangan ketakutan. Kenapa? Allah berjanji pada Yesaya 41 ayat 10 yang menyatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Amin. Berbagai gelombang bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Itu wajar, manusiawi, kita orang dunia. Tetapi penyertaan Tuhan membuat kita mampu berdiri di tengah badai kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah juga memberikan tawaran kepada kita. Jangan bimbang. Bimbang itu berdasarkan pada percaya, tetapi diganggu dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kenyataan hidup, sehingga kata percaya ini tadi mulai berkurang. Bisa enggak ya? Kelihatannya bisa, tapi kok keadaan seperti ini? Nah, hidup di tengah percaya dan tidak percaya ini bimbang. Waktu Hawa digoyang oleh iblis, iblis hanya memutarbalikkan. Benar kan kataku? Kamu tidak boleh makan buah-buah yang ada di sekitar ini. Yang boleh hanya ini kan? Loh, enggak gitu tuh. Tuhanku ngomongnya, yang buah ini enggak boleh, yang lain boleh. Enggak loh. Mungkin kamu salah loh. Buah ini lebih indah. Buah ini lebih menarik. Nah, di tengah kebimbangan ini, kita akan salah langkah. Di tengah kebimbangan ini, pikiran enggak full. Hati tidak full, akibatnya salah langkah. Maka Tuhan katakan, jangan bimbang. Kamu harus berdiri dengan iman. Sebab kalau iman ditabrak dengan kebimbangan, mati imannya. Hanya punya iman separuh, mati. Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawa anak itu kemari. Nah, terjemahan lama bukan tidak percaya, tetapi kurang percaya. Sehingga kamu hidup di dalam kebimbangan. Berapa lama lagi aku harus hidup dengan kamu, hai orang yang hidup dalam kebimbangan? Apa kata Tuhan kepada mereka yang takut? Apa kata Tuhan kepada mereka yang bimbang, yang tidak punya keyakinan bahwa penyertaan Allah itu lebih hebat daripada gelombang-gelombang yang muncul? Hanya akan mengusir atau mendoakan orang yang sakit ayan. Bukan sakit yang berat. Padahal muridnya pernah diutus oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Untuk memberikan pertolongan pada orang-orang yang mengalami kebingungan, dan itu berhasil. Tetapi waktu dia menghadapi orang sakit ayan, landasan percayanya ini sudah goyah, menjadi kebimbangan. Nah, mari hari ini kebimbangan itu akan muncul kalau kita mulai goyang dalam kepercayaan kita. Kita lihat yang namanya Daud, dalam segala keadaan Tuhan pasti menolong. Ada kata Tuhan pasti menolong.
ada kata penyertaan Tuhan yang ada dalam hidupnya. Sehingga waktu Daud di Goa Adulam, Daud ditolong oleh Tuhan. Waktu Daud dikejar anaknya yang bernama Absalom, Daud sudah lari dari kerajaan. Dia nangis sepanjang jalan, tetapi dia ingat Tuhan pasti menolong aku. Waktu Daud dikejar oleh orang-orang Filistin, atau tepatnya orang Filistin berperang dengan orang Israel, Daud mengikut orang Filistin. Orang Filistin menang. Tapi tiba-tiba beberapa orang mengatakan, loh ini kan Daud, ini kan musuh kita. Waduh, Daud sudah takutnya luar biasa karena apa? Dia di tengah rombongan kerajaan Filistin. Dia sudah berada di tengah-tengahnya. Tapi pertolongan Tuhan ada pada Daud. Sehingga Daud lepas. Jadi jangan lupakan pertolongan Tuhan. Supaya hati kita, hidup kita tidak dihantui dengan kebimbangan. Yang kedua, hidup dalam genggaman Allah. Aku memegang dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Artinya hidup dalam genggaman Allah. Hidup dalam genggaman Allah itu hidup yang bagaimana? Hidup yang selalu bersama dengan Allah. Tangan kita dipegang oleh Allah. Dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu mengalahkan orang yang dalam genggaman Allah. Ini harus kita tahu. Ini yang harus menjadi pusat dalam kehidupan kita. Ini yang dapat mengalahkan kebimbangan-kebimbangan kita. Dan yang ketiga, janji Allah mengatakan hidup dalam kemenangan. Selalu menang. Tidak pernah mengalami kekalahan. Kalau kamu tidak bimbang, ya, tidak pernah mengalami kekalahan kalau kamu tidak bimbang. Amin. Ya, pasti. Ya dan amin. Sehingga kalau ada pertanyaan, benarkah janji Allah itu ya dan amin? Apakah kamu berani untuk menerapkan janji Allah dalam hidupmu? Ya kita belajar tadi. Bagaimana? Apakah tidak yakin kalau kita itu digenggam oleh Allah? Apa tidak yakin dengan penyertaan Allah? Apa tidak yakin dengan kekuatan yang Allah berikan? Atau kita mau hidup dalam kebimbangan? Hari ini kita harus ambil putusan. Kalau memang kita mengaminkan janji Allah itu ya dan amin, maka hiduplah dalam pelindungan Allah. Hiduplah dalam penyertaan Allah. Dan hiduplah dalam kekuatannya Allah. Kemenangan ada di pihak kita. Dan kemenangan sudah dirancangkan untuk kita. Kemenangan sudah disiapkan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah mengajarkan suatu pelajaran yang luar biasa. Bahwa jika kami ingin menang, kami harus memegang teguh janjimu yang mengatakan, aku menyertai engkau dan jangan kamu bimbang. Aku memegang dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah online saat ini, mari kita dengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita taat pada aturan pemerintah. Selalu
cuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu jaga jarak. Pengumuman yang kedua, doakan agar ibadah online ini terus jalan. Banyak kendala, tetapi Tuhan memenangkan untuk melepaskan kita dari berbagai macam kendala. Ibadah online terus jalan. Nah, supaya ibadah online terus jalan, bagi yang ikut tolong di like, tolong di komen, tolong di share. Doakan agar kru tetap sehat dan doakan agar kru semangat serta alat-alat awet. Pengumuman yang ketiga, GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah tatap muka. Bagi yang belum, tolong diberitahu. Bagi jemaat-jemaat yang masih takut ibadah online, kami mengundang ibadah online jam 9. Ibadah pendalaman Alkitab Selasa jam 6 sore. Lalu ibadah permata tiap Jumat jam 6 di Graha. Ibadah cabang sudah mulai berjalan di kantor Mission Care jam 6 sore. Harinya Rabu. Nah, saya rasa pengumuman cukup sekian. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan syafaat kita. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin kami bersama beribadah dengan sukacita, Engkau hadir, Engkau memberkati. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, Engkau tempatkan kami di negeri Indonesia ini yang subur, berlimpah, berkat-berkat yang Kau berikan. Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin negara. Bapak pimpin berkati pemimpin-pemimpin negara kami. Terlebih Bapak Presiden Joko Widodo, berkati beliau dengan kesehatan yang baik, hikmat, kebijaksanaan di dalam mengelola negara kami. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau ya Bapak. Kami berdoa untuk gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, berkati beliau sampai pemerintahan yang paling bawah, RT RW. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi Presiden, agar negara kami kedapatan aman, damai dan sentosa. Berkati TNI, Polri di dalam mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah menyembuhkan saudara-saudara kami, yaitu Bapak Paulus Sugito, Ibu Lili, Ibu Bambang, Ibu Doner, Bapak dan Ibu Sriono. Jamaah Tuhan, supaya mereka menikmati pemulihan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk mereka-mereka yang masih memohon kesembuhan, yaitu Bapak Hinanto yang jatuh, Bapak Marsudi yang asam lambungnya naik, Hendra Wijaya yang minta organ tubuh baru, Ibu Setio yang jatuh, dan Ibu Linda, dosen Unisri yang sakit. Sementara kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa untuk cucu kami, Yoel, yang masih mencari perguruan tinggi yang baru. Tolong Tuhan, Engkau sendiri yang siapkan, baik dana dan prasarananya. Manda yang sudah diterima di perguruan tinggi, siapkan dana dan prasarananya. Juga Otniel, Muel, dan juga Soka yang sudah masuk di SMK. Dana prasarananya Engkau siapkan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, dan mereka boleh sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Namun
Tuhan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langit-Nya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.